Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harina Windy dengan NIM 2002 01 0152. Di sini saya akan menjelaskan proposal kami PTK yang berjudul Implementasi Pembelajaran Konstekstual Berbasis Audio Visual pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SNPN 2 Palopo. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana proses implementasi pembelajaran konstekstual berbasis visual audio pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 di SNPN 2 Palopo. Yang kedua, bagaimana hasil implementasi pembelajaran konstekstual berbasis visual audio pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 di SNPN 2 Palopo. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui proses implementasi pembelajaran konstekstual berbasis visual audio pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 di SNPN 2 Palopo. Yang kedua, untuk mengetahui hasil implementasi pembelajaran konstekstual berbasis visual audio pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 di SNPN 2 Palopo. Penelitian terdahulu yang relevan. Lailia Arditya Isti Agustianingsi dan Arik Agu Kuwardoyo 2020. Pengembangan media video animasi materi sifat-sifat cahaya untuk peserta didik kelas 7 sekolah dasar. Media video dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Sama-sama menggunakan media ajar visual audio. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian pengembangan, sedangkan penelitian sekarang menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Landasan teori. Pendekatan yang pertama, pendekatan pembelajaran konstekstual pada pelajaran PAI, pendidikan agama. Pendidikan merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk memanusiakan manusia melalui pendidikan. Diharapkan manusia mampu mengembangkan potensinya secara optimal melalui kemampuan bahasa dan berpikir. Pendekatan dan metode pembelajaran konstekstual dapat mengembangkan potensi peserta didik dengan melibatkannya dalam proses pembelajaran di kelas dan mampu mengkaitkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui pembelajaran doing thinking. Untuk itu, pendekatan dan metode pembelajaran konstekstual dalam PAI harus mampu menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat memahami dan menemukan peserta yang dipelajari dan dapat menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga peserta didik tergerak hatinya untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, media visual audio. Tarento menyatakan bahwa video merupakan suatu medium yang sangat efektif untuk membantu proses pembelajaran, baik untuk pembelajaran massal, individual maupun berkelompok. Pada pembelajaran yang bersifat massal, manfaat media video sangat nyata. Video juga merupakan bahan ajar non-cetak yang kaya informasi dan tuntas karena dapat sampai ke hadapan peserta didik secara langsung. Rusman menyatakan bahwa media video termasuk ke dalam media video kaset rekor, yaitu media audio visual gerak yang perekamannya dilakukan dengan menggunakan kaset video dan penyangganya melalui pesawat televisi. Ismaldino DKK mengemukakan video. Adapun kelebihan dan kelemahan dari media video yaitu sebagai berikut. A. Kelebihan media video. Media video memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, memberi pesan yang dapat diterima secara lebih merata oleh peserta didik. Yang kedua, semangat bagus untuk
menerangkan suatu proses. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang keempat, 5 lebih realistis, dapat diulang dan dihentikan sesuai dengan kebutuhan. Kelemahan media video. Media video memiliki beberapa kelemahan, antara lain yang pertama, jangkauannya terbatas, yang kedua, sifat komunikasinya satu arah, yang ketiga, gambarannya relatif kecil. Kerangka berpikir. Permasalahan awal itu yang pertama peserta, yang kedua guru. Peserta didik kurang aktif, minat belajar peserta didik relevan, peserta didik kurang terima kasih, gaya hanya guru hanya menggunakan metode carama, guru tidak memberikan metode baru, guru tidak menggunakan bahan ajar baru. Metode pembelajaran konstekstual, media ajar visual audio, menggunakan metode pembelajaran konstekstual berbasis video untuk mengembangkan motivasi dan hasil belajar peserta didik di kelas 7 di SMPN 2 Palopo. Nilai pendidikan, nilai agama. Hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan adalah pernyataan tentatif yang dibuat untuk mengatasi masalah ataupun menjelaskan gejala berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada latar belakang sebelumnya. Peneliti dapat menyusun hipotesis tindakan sebagai berikut. Yang pertama, dengan menerapkan metode pembelajaran konstekstual berbasis visual audio dan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik kelas 7 di SMPN 2 Palopo. Dengan penerapan metode pembelajaran konstekstual berbasis visual audio dapat meningkatkan nilai pendidikan agama Islam peserta didik kelas 7 di SMPN 2 Palopo. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan classroom action research. Penelitian tindakan kelas, tindakan yang secara sadar dilakukan oleh guru untuk mengembangkan kemampuan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam pembelajaran di kelas melalui tindakan bermakna dan diperhitungkan dapat memecahkan masalah atau memperbaiki situasi, dan kemudian secara cermat mengamati pelaksanaannya untuk mengukur tingkat keberhasilannya. B. Setting penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 7 di SMPN 2 Palopo pada tahun ajaran 2022-2023. C. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik di kelas 7 SMPN 2 Palopo. D. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penilaian ini menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Observasi adalah teknik mengumpulkan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat-alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau sendiri. Yang kedua, tes. Dalam penelitian ini tes digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang pada akhir setiap siklus soal tes dalam penelitian ini diambil dari buku yang relevan. Oleh karena itu, soal tersebut tidak memerlukan pengujian di atas. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isi peristiwa tersebut diambil dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut dan ditulis dengan sengaja untuk meneruskan keterangan melalui peristiwa tersebut. Dalam melaksanakan dokumentasi, peneliti benda-benda terus seperti sejarah berdirinya SMPN 2 Palopo, peserta, struktur organisasi, kondisi fisik, buku-buku, majalah, dokumentasi, peraturan, penutulan, rapat dicatat hariannya sebagainya. Teknik validasi data. Validasi data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada
pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu data dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya. Prosedur penelitian. Tahap penelitian merupakan jadwal kegiatan berupa langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian tindakan kelas yang harus dilampaui adalah dengan membentuk siklus demi siklus sampai tuntas penelitian sehingga diperoleh data yang dapat disimpulkan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian. Adapun penjelasan dari pelaksanaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut: observasi awal, identifikasi masalah penelitian, berdiskusi dengan guru PAI mengenai permasalahan yang muncul ketika kegiatan belajar mengajar di kelas 7 SMPN 2 Palopo. Selama ini guru PAI menggunakan metode seperti dan bagaimana mutu pendidikan agama Islam pada saat pembelajaran berlangsung dan tahap hasil pembelajaran. Memeriksa di lapangan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya dan mencatat kegiatan-kegiatan yang ada di sebelumnya. Selanjutnya, peneliti melakukan pretest. Menggunakan metode tanya jawab, pretest digunakan untuk mengetahui situasi pembelajaran. Siklus 1. Perencanaan tindakan. Peneliti perencanaan dan berdiskusi dengan guru PAI setelah mengetahui betul pokok permasalahan dengan harapan masalah tersebut dapat diselesaikan. Pelaksanaan tindakan. Penelitian dilakukan di kelas 7 di SMP 2 Palopo sesuai dengan rencana peneliti. Peneliti bertindak sebagai guru sekaligus orang yang meneliti, mencatat setiap perkembangan yang terjadi di kelas pada lembar observasi. Observasi. Penelitian melakukan observasi pada saat pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi saat mencatat hal-hal penting yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan mutu pembelajaran PAI dengan metode pembelajaran konseptual berbasis visual, audio, dan refleksi. Refleksi dilakukan untuk mengetahui hasil sementara dari penerapan metode pembelajaran konseptual berbasis video audio dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam. Revisi perencanaan dilakukan. Peneliti berdiskusi dengan guru PAI untuk melihat kembali rencana pembelajaran sebelumnya serta membuat rencana. Siklus 2. Rencana baru. Peneliti membuat rencana baru dan mendiskusikannya dengan guru PAI untuk memperbaiki permasalahan pembelajaran yang terjadi pada siklus 1. Pelaksanaan tindakan. Peneliti melaksanakan tindakan berdasarkan perencanaan di atas dan mencatat hal-hal penting yang terjadi pada pembelajaran berlangsung. Observasi. Peneliti melakukan observasi kembali dari pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi serta mencatat hal-hal penting yang terjadi saat pembelajaran berlangsung untuk mengetahui perkembangan mutu pembelajaran PAI. Dengan metode pembelajaran konseptual berbasis visual, audio, dan refleksi. Refleksi dilakukan untuk mengetahui hasil sementara dari metode pembelajaran konseptual berbasis visual, audio dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam. Revisi perencanaan. Revisi perencanaan dilakukan peneliti diskusi dengan guru PAI untuk kembali rencana pembelajaran sebelumnya serta membuat rencana baru. Siklus 3. Rencana baru.
Peneliti membuat rencana baru dan mendiskusikannya dengan guru PAI untuk memperbaiki permasalahan pembelajaran yang terjadi pada siklus 2. Pada rencana baru ini, peneliti memakainya untuk ulangan harian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui hasil belajar selama peneliti menerapkan metode pembelajaran konseptual berbasis visual audio. Pelaksanaan tindakan. Peneliti melaksanakan tindakan berdasarkan perencanaan di atas dan mencatat hal-hal penting yang terjadi saat pembelajaran berlangsung. Bagian C, observasi. Peneliti melakukan observasi kembali dari pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi serta mencatat hal-hal penting. D, refleksi. Peneliti mengulas hasil observasi mengenai perubahan yang telah terjadi dari penerapan metode pembelajaran konseptual berbasis visual audio dari siklus 1, siklus 2, sampai siklus 3 sehingga dapat diketahui peningkatan mutu pendidikan agama Islam yang tertanam pada diri peserta didik. Teknik analisis data. Statistik deskriptif yang akan digunakan dalam analisis adalah dengan menghitung rata-rata tingkat hasil belajar peserta didik dan persentase ketuntasan belajarnya. Penilaian tes. Peneliti menjumlahkan nilai dan proses peserta didik. Selanjutnya dibagi dengan jumlah peserta didik kelas tersebut hingga diperoleh nilai rata-rata. Nilai rata-rata dapat dengan menggunakan rumus M Fx N keterangan M nilai rata-rata, Fx jumlah semua nilai peserta didik, N jumlah peserta didik. Penilaian ketuntasan belajar peserta didik. Untuk menghitung persentase keuntungan belajar digunakan rumusan sebagai berikut: KB Fn kali 100%. Keterangan KB persentase keuntungan belajar peserta didik. F sama dengan jumlah peserta didik yang memiliki tuntas belajar, sedangkan N adalah jumlah peserta didik. Sekian video dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.